Santo Justinus yang kita peringati hari ini adalah orang pertama pada abad kedua. Di dalam tulisannya, ia membela iman Kristiani, memberikan kesaksian tentang kehidupan jemaat Kristiani, dan khususnya cara mereka merayakan Ekaristi. Pada hari ini pula, kita merayakan hari lahir Pancasila. Sebagai umat Katolik, kita juga menyatakan kesetiaan kita. 100% Indonesia dan 100% Katolik. Salam Rehavin, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 1 Juni 2022 kita memasuki hari yang baru dalam bulan yang baru. Tentu kita sebagai bangsa Indonesia kita mengingat ada yang istimewa di bulan Juni ini. Kita sebagai orang Katolik juga patut berbangga. Kita mempunyai semboyan yang khas untuk orang Kristiani, khususnya orang Katolik, yaitu 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, semoga selama bulan Juni ini kita juga bisa ikut menghayati ini, memaknainya sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini, sebagai umat Katolik, berpartisipasi aktif dalam mengembangkan apapun yang terbaik untuk bangsa Indonesia, termasuk dari keterlibatan kita di dalam menghayati iman di tanah air kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, hari ini gereja merayakan seorang santo namanya Justinus, seorang martir dari abad kedua. Santo ini sungguh-sungguh di dalam gereja memberikan kesaksian yang sampai sekarang masih bisa kita jadikan pedoman dalam hal ajaran iman, khususnya memang mengenai sakramen Ekaristi, di mana Santo Justinus memandang dan mengajarkan juga sakramen Ekaristi ini sebagai sumber kehidupan rohani yang melimpah bagi umat. Harus disajikan juga sesering mungkin di dalam kehidupan berjemaat. Nah, itu sekarang menjadi kenyataan bahwa gereja menyajikan perjamuan Tuhan ini secara melimpah, bahkan setiap hari. Oleh karena itu, kita pun bersyukur, berterima kasih bahwa sakramen ini diberikan kepada kita secara melimpah sebagai sumber dari penghayatan iman kita, sumber dari kekuatan iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini yang masih termasuk dalam doa Sang Imam Agung, Tuhan Yesus mendoakan kepada Allah Bapanya tentang kita. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada para muridnya, mencintainya, menyertainya. Kita bisa mendengar doa Sang Imam Agung yang memberikan kepada para murid juga peneguhan, memberikan kepada para murid kekuatan. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi sama seperti kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, dalam rangkaian doa Sang Imam Agung ini, Tuhan Yesus membawa kita di dalam dirinya, dalam persatuannya. Oleh Tuhan Yesus memang sengaja kita diminta untuk menjadi orang-orang yang mau bersaksi di tengah-tengah dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Ya, memang kehadiran kita, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, di dalam dunia ini oleh Tuhan Yesus diberikan tugas untuk memberi kesaksian. Semoga iman Kristiani yang kita punya, yang kita miliki, yang kita hayati,
itu tidak menjadi iman Kristiani yang hanya memberikan berkat kepada diri kita, tetapi juga bisa memberikan berkat kepada orang lain. Menyebarkan iman juga menyebarkan berkat. Kita patut mensyukuri tentang panggilan yang kita terima, dan Tuhan Yesus mendoakan kita. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, tantangan-tantangannya oleh Tuhan Yesus sendiri juga disampaikan bahwa perutusan ini itu bukan mudah-mudah saja. Perutusan ini akan mendapatkan juga tantangan, mendapatkan juga rintangan, seperti yang juga dialami oleh martir Santo Justinus yang kita peringati hari ini. Kemartirannya terkait dengan kesaksian iman yang dia lakukan. Kita perlu untuk melihat ini sebagai bagian dari kehidupan iman, bahwa akan ada bantuan, ada rahmat, ada berkat yang berlimpah dari Tuhan di tengah-tengah tugas yang kita jalani, di tengah-tengah kewajiban-kewajiban iman sebagai seorang saksi. Bantuan tidak berkurang. Maka meskipun nanti banyak juga mengalami kesulitan, mengalami rintangan, mengalami gangguan, percayalah bahwa rahmat itu tersedia, dan Tuhan Yesus menyertai kita. Ketenangan, keyakinan, kepercayaan yang kita punya akan penyertaan Tuhan ini harus semakin kita rawat, kita pelihara, kita jadikan juga kebanggaan di tengah-tengah perjalanan kita menjadi saksi. Nah, semoga Bapak Ibu Saudara dari sekalian terkasih, khususnya kepada kita semua yang berada di tanah air ini, di Indonesia, kita masih mempunyai tugas bersama dengan seluruh gereja, bersama dengan seluruh jemaat, orang-orang Kristen sekitar kita, untuk menghayati iman betul-betul berada di tanah air kita, menjadi iman yang bisa kita hidupi, bisa kita banggakan, sesuai dengan apa yang sesungguhnya kebutuhan di tanah air kita. Ambil bagian apapun yang bisa kita lakukan untuk menjadikan semuanya menjadi lebih baik dari kekayaan iman Kristiani kita. Ya, pertama-tama kita tetap harus menimba kekuatan itu dalam Ekaristi. Kiranya ini juga sangat tepat dengan apa yang menjadi program dari keuskupan kita, Keuskupan Surabaya, di mana sakramen Ekaristi betul-betul dijadikan permenungan bagi seluruh umat sebagai perjamuan yang selain menyatukan, perjamuan yang juga menguatkan, perjamuan yang sekaligus memberikan kepada kita panggilan untuk menjadi saksi. Amin. Aku